Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Lampung Tengah, Gunung Sugi pada Kamis 21 Agustus 2025. Dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta penjabat dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam sidang tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2025. Pembahasan dan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD menjadi bagian dari fungsi legislasi DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, persetujuan terhadap perubahan APBD tahun 2025 ini merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan yang dinamis. Keputusan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program-program prioritas daerah secara lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sejahtera bagi kita semua. Tabikun kami turun. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Kabupaten Asisten Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama kita sehat sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada sore hari ini. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang akan kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Para hadirin sekalian, anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini yaitu sebanyak 28 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan demikian, coba dilihat lagi, itu kita 28. Masih bawah. Berarti dengan demikian quorum belum terpenuhi, sehingga rapat paripurna ini kita skor terlebih dahulu sesuai dengan tarif yang ada pada bab 8. Ini pengambilan keputusan pasal 96, pasal 98 di sini. Sini dikatakan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta mengambil keputusan mengenai usul pimpinan bupati atau wakil bupati. Kemudian dihadiri paling sedikit 2/3
dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan perda dan APBD. Sehingga di sini minimal 2/3 atau sebanyak 34 anggota. Sehingga kita masih memerlukan sekitar 6 lagi anggota DPRD yang hadir. Karena mungkin masih banyak hal ya yang urgent yang masih urusin di Kabupaten Lampung Tengah. Karena ada beberapa hal yang saya lihat sangat urgent untuk diselesaikan hari ini. Sebagiannya sama-sama kita tunggu kawan-kawan yang belum bisa hadir ini sehingga quorum bisa terpenuhi. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Hadir sekalian anggota dewan yang terhormat. Kita skor, saya tawarkan mau berapa lama? Ya siap. Iya, ini karena tidak terpenuhi. Ya sudah. Buka dulu. Ini menurut informasi dari peraturannya kita skor terlebih dahulu, nanti dibuka sekalian nanti pas sudah terpenuhi. Bagaimana? Dibuka dulu baru diskor. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita sepakati terlebih dahulu karena forumnya tidak terpenuhi. Ya. Nanti saya baca lagi setelah saya buka ya. Bacaan skornya berarti ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, rapat yang ke-18, masa sidang ketiga tahun sidang 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah kepada saudara petugas saya persilakan untuk memimpin.
Terima kasih kepada saudara yang telah bersama-sama menyaksikan kepuasan saya. Para hadirin dan semua anggota DPD yang hadir, yang kami hormati, sesuai dengan tadi yang saya bacakan tadi, karena anggota DPD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 28 anggota dari 50 anggota dewan, sehingga dengan demikian quorum belum terpenuhi, sehingga rapat paripurna kita skor terlebih dahulu. Saya tawarkan kepada kawan-kawan, berapa lama skor yang akan kita jalankan? 1 jam. Oke. 30 menit. 1 jam. 1 jam. Yang 1 jam? 1 jam. Oke. Yang 30 menit. Oke, sampai 1 jam. Sesuai kesepakatan, sehingga rapat paripurna ini kita skor selama 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini skor saya cabut. Kalau dihitung sekalian ada berapa? Tunggu skor. Sesuai dengan catatan yang sudah dilihat, sesuai dengan visi juga, anggota DPD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari sebanyak 37 anggota dari 50 anggota dewan. Dengan demikian quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, rapat ke-18 masa sidang ketiga tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, malah kita bersama-sama menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Karena tadi sudah kita sama-sama nyanyikan, ini kita lanjutkan kepada tahap berikutnya. Saudara Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Agustus 2025. Selanjutnya, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD secara detail bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dalam proses pembahasan juga melibatkan masing-masing pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah dan perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, pada kesempatan ini
Badan Anggaran DPRD akan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 kepada juru bicara Badan Anggaran. Saya persilahkan untuk menyampaikannya. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kami mohon. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, Saudara Anggota Forkompimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Saudara staf ahli Bupati, para asisten kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, serta yang terhormat Saudara Insan Pers dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025 Saudara Bupati telah menyampaikan nota pengantar keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, setelah penyampaian nota pengantar keuangan tersebut, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pembahasan bersama dan mengacu pada perubahan KUA dan PPAS APBD yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD, sehingga terjadi pergeseran angka baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Adapun hasil dari pembahasan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah turun sebesar 30,869 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,958 triliun lebih menjadi sebesar 2,927 triliun lebih. Perubahan ini terjadi pada A. Pendapat asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD mengalami peningkatan sebesar 51,50 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 341,674 miliar lebih menjadi sebesar 39,174 miliar lebih. B. Pendapat transfer terjadi penurunan sebesar 82,369 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,616 triliun lebih menjadi 2,534 triliun lebih. 2. Belanja daerah. Belanja daerah untuk perubahan APBD tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 168,570 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,969 triliun lebih, 2,969 triliun lebih menjadi 3,138 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi.
Belanja operasi mengalami penurunan sebesar 31,348 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,191 triliun lebih menjadi 2,159 triliun lebih. Belanja modal mengalami peningkatan sebesar 199,854 miliar lebih, di mana sebelumnya 2,275,182 miliar lebih menjadi 462,036 miliar lebih. Belanja tidak terduga tetap sebesar 15 miliar. Di antaranya diperuntukkan sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam dan hal-hal yang mendesak lainnya. Belanja transfer mengalami kenaikan sebesar 10,064 miliar lebih yang sebelumnya 491,259 menjadi sebesar 500,132 miliar lebih. Pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang salah satunya merupakan silpa tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 210,064 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 52,500 miliar lebih menjadi 262,564 miliar lebih. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 10,625 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 41,165 miliar lebih menjadi sebesar 51,790 miliar lebih yang digunakan untuk pembayaran cicilan hutang pokok yang jatuh tempo. Sidang Dewan yang terhormat, pada pembahasan rancangan APBD tahun 2025, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah merekomendasikan 1. Program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat pengawasan yang ketat dan berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 2. Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebaiknya melibatkan peserta yang benar-benar berasal dari kalangan masyarakat umum, bukan semata-mata aparatur kampung. Hal ini penting agar manfaat dari pelatihan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai sasaran utama, serta mendorong peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam segala sektor. 3. Dinas Sosial diharapkan dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan obat-obatan bagi penderita gangguan jiwa serta dokter spesialis kejiwaan. Selain itu, diperlukan penanganan secara rutin dan berkelanjutan terhadap orang dengan gangguan jiwa, baik yang berada di tengah masyarakat maupun yang dirawat di panti-panti sosial, guna memastikan kondisi mereka tertangani dengan tepat. Upaya ini juga bertujuan untuk mencegah potensi gangguan terhadap ketertiban umum serta meningkatkan kualitas hidup PGDJ secara menyeluruh. 4. Pemerintah daerah diharapkan dapat membangun rumah singgah di sekitar rumah sakit umum daerah Demang Sepuloraya sebagai upaya mendukung aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien keluarga yang datang dari daerah terpencil atau yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama masa pengobatan. Kehadiran rumah singgah ini juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuloraya. 5. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pengawasan yang intensif serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Upaya ini perlu didukung dengan pengalokasikan
anggaran yang memadai agar penanganan terhadap kasus kekerasan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat lebih terjamin, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. 6. Dinas terkait diharapkan dapat mendorong terjalinnya kerjasama yang lebih aktif antara camat dan kepala kampung dan melakukan pembaruan data kematian penduduk secara berkala. Data tersebut perlu segera dilaporkan ke dinas terkait guna mempercepat proses penerbitan akta kematian. Langkah ini penting untuk memastikan validitas data penerima bantuan, sehingga tidak lagi terjadi kasus mana warga yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial maupun program pemerintah lainnya. 7. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah yang rusak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa. Perbaikan fasilitas pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tetapi juga berperan dalam menekan angka putus sekolah. Selain itu, kondisi sekolah yang baik dapat mendorong minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka, khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sarana prasarana pendidikan. 8. Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah pembangunan jaringan irigasi guna mengoptimalkan distribusi air untuk sektor pertanian. Penambahan irigasi ini untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian, menjamin ketersediaan air sepanjang musim tanam, serta memperkuat ketahanan pangan dan di tingkat daerah. 9. Pemerintah daerah agar dapat membangun insinerator berbasis gas di tempat pembuangan akhir atau TPA untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan teknologi insinerator gas diharapkan volume sampah dapat berkurang secara signifikan, emisi dapat dikendalikan jauh lebih baik, serta dampak pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. 10. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pemasangan lampu di jalan di daerah-daerah strategis dan kawasan yang padat aktivitas masyarakat guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. 11. Timeline pelelangan pekerjaan infrastruktur harus disusun sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran. Seluruh proses tersebut harus mengikuti prosedur yang ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan fisik dapat berjalan tepat waktu, transparan, akuntabel, serta tidak mengganggu tahapan pelaksanaan di lapangan. 12. Pemerintah daerah harus memastikan kemampuan fiskal yang memadai untuk menjamin kemampuan membayar kembali pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas keuangan daerah, keberlanjutan pembangunan, serta menghindari risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada keuangan dan pelayanan publik. 13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya diharapkan dapat membangun drainase di lingkungan 10 kelurahan Litung Jaya sepanjang kurang lebih 200 meter, mengingat wilayah tersebut sering mengalami banjir akibat belum tersedianya saluran drainase yang memadai. Demikianlah laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Apabila di dalam penyampaian yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unusuki 21 Agustus 2025, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Febriantoni SEM. Terima kasih.
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ibu Mulia Esos yang telah menyampaikan laporan pada penyelenggaraan peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya laporan pada penyelenggaraan, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan meminta persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita setujui? Sekali lagi, apakah dapat kita setujui? Alhamdulillah. Terima kasih kepada sidang dewan yang terhormat yang telah menyetujui raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan berita acara dan keputusan DPRD. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati, beserta pimpinan DPRD dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada ya, silakan. Meng. Ayo, Mas Ekuan. Duduk. Silakan. Yang hadir semuanya ini apa pimpinan? Yang hadir tadi 37, ini coba diperkirakan dapat. Itu 37 jadi perobokan. Ya. Yang saya mau tanyakan, apabila tanda tangan ini dipalsukan, itu sah nggak tanda tangannya? Coba saya lihat. Nah, saya tanya dulu, apabila tanda tangan ini dipalsukan, sah nggak tanda tangannya? Saya kira kalau dipalsukan tidak sah. Oke, silakan ini dicek. Ini yang terbaru silakan. Coba pakai sekretaris ini tanda tangan siapa ini? Ini tanda tangan ulang. Yang terbaru mana yang terbaru silakan. Silakan Pak, jadi yang terbaru. Yang lama tidak berlaku yang baru. Dipersilakan. Ada ini tanda tangan baru nggak? Mas Karya. Ini bukan tanda tangan baru. Coba pakai sekretaris siapa ini? Itu tanda tangan Kak Forum tadi. Bentar, ya. Iya, selesai. Mohon izin Pak Rijal ya. Jadi tolong Pak Sekwan langsung dihubungi Pak Rijal ya, bisa diklarifikasikan. Mungkin ada yang salah di atas bawah. Silakan. Karena yang tanda apa namanya absen yang pertama itu kalau tidak berhubungan tidak berlaku, sehingga kita berlakukan untuk absensi yang terbaru. Jadi artinya ada dua absensi baru kan? Ini satu saya pegang, yang satu lagi mana? Lagi jalan. Ini yang lagi berjalan. Yang itu mungkin lama atau mungkin ada yang salah. Silakan diklarifikasi untuk Pak Sekwan. Yang itu silakan. Apakah ada tanda tangan dulu baru saja mulai acara itu? Biasa. Tidak, tadi dihitung dulu Pak. Tadi dihitung. Sudah karena tadi ada kendala skor. Tadi kan kendala skor kita harus segera mulai. Jadi menurut tanda tangan kan cukup lama sehingga syarat skor terpenuhi, tanda tangan sampai berjalan, tetapi sudah terpenuhi. Tadi sudah dihitung secara fisik Pak. Tadi sudah dihitung secara fisik. Forum sudah terbukti secara fisik hadir 137. Silakan. Kita belum. Apakah sudah jelas? Nah, ini tadi kan saya cek sini ada tanda tangannya yang palsukan. Saya tanyakan itu tidak sah. Nah, kemudian pimpinan bilang ada tanda tangan absen baru. Ya, sedang berjalan. Betul. Nah, jadi tatip kita dia datangnya kita kan mulai sekitar jam 5. Walaupun dia datang di jam 7 dia tanda tangan belakangan untuk mengikuti forumnya. Maksudnya nanti bisa susulan. Ya, ini tidak. Tadi sudah dihitung secara fisik dulu Pak. Jadi kita hitung secara fisik karena mengikuti fisiknya. Jadi penting fisik hadir kita pastikan dan sudah 37 yang hadir. Akhirnya disepakati itulah yang dianggap forum gitu. Oke, jadi Ya. begitu fisik dulu gitu ya. Iya karena Diterusin pimpinan. silakan gitu ya. Baik, terima kasih.
Rapat paripurna ini kan sudah ada tatipnya, tadi dibacakan bahwa telah hadir secara fisik. Saat tanda tangan menurut saya pimpinan mau tanda tangan itu dibuka di tengah di akhir tidak masalah, yang penting fisiknya sudah hadir di forum. Yang kedua, yang namanya tanda tangan itu kan kecil kalau pimpinan. Saya sering salah juga kalau itu tanda tangan istilahnya. Jadi menurut saya kalau memang ada keraguan, ada protes dari beberapa kawan kita yang memang merasa dipalsukan, sekarang langsung diadakan kembali tanda tangan. Yang penting fisik ini sudah hadir forum. Jadi saya rasa tidak perlu diperpanjang karena secara fisik kita sudah cukup, apalagi yang kurang. Tanda tangan itu kan bisa cuma bisa tengah bisa akhir. Fisik sudah oke. Terima kasih pimpinan. Saya bikin wasit aja tidak diperpanjang kalau edarkan tanda tangan yang baru. Terima kasih. Izin pimpinan, saya tidak mempermasalahkan forum atau tidak. Yang saya permasalahkan tanda tangan itu dipalsukan sah atau tidak. Oke. Pimpinan tadi menyatakan tidak sah. Nah di sini ada lembaga hukum APH kita, mungkin kita bisa. Izin Pak Ridani, makanya saya menggunakan aksen yang ini. Ya, Saya tidak menggunakan aksen itu oke, berdasarkan yang forum. itu betul. Tapi kan ini ada yang dipalsukan, yang tanda tangan pertama ini saya permasalahkan gitu. Oh itu sekali lagi kita silakan Pak Sekwan. Saya ingin tahu siapa yang memalsukan tanda tangan ini. Ada nggak pelanggaran hukumnya gitu? Itu maksud saya. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Ridani. Kita di sini ada bagian hukum Pak. Iya. Bukan saja pimpinannya, tapi tidak sudah dasar untuk keputusan hari ini. Iya. Terima Jadi kasih. ini saya Setuju, tidak membatalkan keputusan hari ini. Saya mau tanyakan yang memalsukan tanda tangan ini Siap. bertentangan dengan undang-undang tidak. Yang hukum jadi tidak. bentar, ini biar satu karena Saya pikir ini kan permasalahan mau ditutup mau enggak itu nanti itu urusan nanti. ya. Yang penting masalah paripurna ini silakan dilaksanakan. Ya. Jadi saya pastikan Pak Ridani dari fraksi Nasdem, tolong ditindaklanjuti Bapak Sekwan terkait absensi yang pertama. Jadi itu hubungannya dengan absensi yang pertama. Silakan ditindaklanjuti. Nanti ada mekanisme di DPRD yang akan menindaklanjuti tersebut. Dan ini kita terima sebagai masukan untuk ditindaklanjuti dari saudara Ridani yang mungkin merasa dirugikan. Cukup Pak Ridani ya. Oke siap. Lanjut. Nah, Saya ulangi, kepada yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati beserta pimpinan DPRD dipersilakan mengambil tempat yang kami sediakan. Kepada anggota Prokopimda, mohon untuk dapat ikut menyaksikan.
Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana telah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD, selanjutnya kita akan memberikan nomor sebagai berikut. Persetujuan bersama nomor 11 /BA DPRD LT 2025, nomor 08 PB Sekda 03 2025 tentang persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Keputusan DPRD nomor 13 tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang persetujuan bersama peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Saudara Bupati, Wakil Bupati, beserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan serta pemberian nomor berita acara dan keputusan DPRD, maka rapat paripurna akan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat ayat Bupati Lampung Tengah. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, rapat paripurna akan kita tanyakan dulu, sehingga kita lanjutkan dengan mendengarkan pendapat ayat Bupati Lampung Tengah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun, Tabi Alipuro. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah. Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda serta staf ahli Bupati. Yang terhormat Kepala Badan Dinas Instansi Satuan Unit Kerja Camat Gunung Sugi, Insan Pers, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna persetujuan bersama perubahan Raperda APBD tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah melakukan pembahasan secara mendalam dan bekerja keras membahas rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sehubungan dengan rekomendasi
yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Menanggapi rekomendasi program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah sepakat dan akan memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui inspektorat dan koordinasi lintas OPD teknis, serta melibatkan partisipasi masyarakat agar program lebih tepat sasaran. 2. Rekomendasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk pelatihan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan memastikan peserta pelatihan lebih banyak berasal dari masyarakat umum, terutama UMKM disertai pengawasan seleksi peserta. 3. Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Pemerintah daerah telah memperhatikan hal ini, melakukan penanganan berkelanjutan dan akan mengupayakan penganggaran untuk obat-obatan, tenaga medis spesialis, serta peningkatan layanan rutin bagi ODGJ, baik di panti sosial maupun di masyarakat. 4. Pembangunan rumah singgah di RSUD Demang Sepulau Raya. Usulan ini dianggap penting dan akan menjadi bahan dipertimbangkan dalam prioritas pembangunan kesehatan dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan daerah. 5. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan dukungan anggaran. 6. Terkait dengan saran dan masukan pembaharuan data kematian penduduk, pemerintah daerah akan mendorong sinergi camat dan kepala kampung atau lurah, serta memanfaatkan sistem informasi kependudukan guna mempercepat penerbitan akta kematian dan validasi data bantuan sosial agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. 7. Untuk rehabilitasi gedung sekolah, pemerintah daerah akan memprioritaskan rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan berat dengan memperhatikan kondisi darurat, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat provinsi untuk dukungan anggaran. 8. Penambahan jaringan irigasi baru sejalan dengan program ketahanan pangan daerah, di mana akan diakomodir secara bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas wilayah pertanian dan kemampuan anggaran. 9. Menanggapi rekomendasi pembangunan insinerator berbasis gas di TPA, pemerintah daerah akan melakukan kajian teknis, lingkungan, dan finansial lebih lanjut, serta membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga untuk efisiensi pengelolaan sampah. 10. Terkait pemasangan lampu jalan, pemerintah daerah akan memprioritaskan pemasangan lampu jalan di kawasan strategis dan padat aktivitas masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan keamanan dan ketersediaan anggaran. Untuk timeline, pelelangan infrastruktur, pemerintah daerah sependapat bahwa penyusunan jadwal pelelangan sesuai regulasi agar kegiatan fisik dapat dimulai tepat waktu, transparan, dan akuntabel. 12. Kemampuan fiskal terkait pinjaman daerah, pemerintah daerah telah melakukan perhitungan kemampuan fiskal secara cermat, memperhatikan rasio utang daerah, serta memastikan pembayaran pinjaman tidak mengganggu pelayanan publik. 13. Sesuai rekomendasi, pembangunan drainase di lingkungan 10 kelurahan Lingkung Jaya, pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut. Usulan pembangunan drainase sepanjang kurang lebih 200 meter akan ditindaklanjuti melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Cipta Karya. Pembangunan ini akan disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan Badan Anggaran yang disampaikan kepada kami. Untuk saran, masukan, dan harapan yang telah disampaikan tentunya akan kami cermati dan tindak lanjuti. Selanjutnya, masukan dan saran tersebut akan menjadi perhatian kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan Raperda Perubahan
APBD tahun anggaran 2025. Kami yakin pemerintah daerah bersama DPRD berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai wujud tanggung jawab eksekutif dan legislatif Kabupaten Lampung Tengah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah bekerja dengan keras, dan semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini benar-benar bisa membawa dan menjawab harapan masyarakat untuk pembangunan yang lebih cepat dan lebih baik di kemudian hari. Semoga niat baik dan keikhlasan dari kita semua untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Penanggu bahasa Sikam pun bak nyaman liwat bahasa Sikam kurang lebih kumpul. Maaf, ngalim pura pun. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya pendapat akhir Saudara Bupati, maka selesailah rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tidak terhingga kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah, tanpa mengenal lelah selalu bersinergi untuk membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Hal ini tidak lain untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Lampung Tengah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu mendapat lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali ini saya bacakan pantun. Berdua semangka dan bisa muli. Dimakan sehat, enak dan sehat. APBD perubahan telah disetujui. Semoga bermanfaat buat Lampung Tengah berkenan. Sebelum rapat yang cukup, kita bersama-sama meneklam bagi menunggu. Kepada saudara petugas saya persilahkan. Hadirin mohon berdiri.
kesempatan ini saya atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, anggota Prokopimda, dan para anggota Dewan atas kehadiran untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Baiklah, rapat paripurna ini kita ikuti bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Karena membaca sekampun di majelis saya parutu di Kupak Maha Paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persetujuan ini adalah persetujuan anggaran perubahan tahun 2025. Saya berpikir ini adalah pembahasan yang cukup baik bersama DPRD, semua sangat peduli, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan DPRD, terutama 39 yang hadir pada hari ini. Ini menyatakan bahwa mereka sangat benar-benar berusaha bekerja untuk menjawab harapan masyarakat dalam percepatan perbaikan baik jalan maupun infrastruktur di sekitar mereka. Terima kasih banyak, semoga semua bisa membawa maslahat untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Paripurna hari ini, Bang. Gimana? Tanggapannya kita paripurna hari ini, Bang. Ya alhamdulillah saya kira hari ini berjalan lancar ya. Berjalan lancar, sebelum maghrib udah kita selesaikan semua dan ini quorum terpenuhi. Quorum lebih dari 2/3 anggota yang hadir begitu. Bang, ada pesan-pesan untuk pemerintah daerah ini, Bang? Ya saya kira tadi sudah disampaikan di Badan Anggaran beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran. Salah satunya adalah rumah singgah di Demang Sepuluh Raya buat masyarakat terpencil yang mau berobat di sana. Itu saya kira bisa direalisasikan ke depan dan akan kita kawal. Kemudian irigasi untuk peningkatan irigasi pengairan tanah-tanah pertanian yang produktif sehingga kita bisa memaksimalkan hasil panen kita, produktivitas panen kita begitu. Untuk ketahanan pangan yang ada lambung tengah begitu. Dan lain masih banyak yang tadi kita sampaikan, infrastruktur dan lain sebagainya begitu. Bang, ini kan kita skorin, Bang. Kenapa, Bang, sih, Bang, jalannya, Bang, kita skorin? Oh, tadi kan memang ada masih kendala kan dalam tengah ada agenda yang penting kan tadi di daerah anak Tuha ada segala macam lah, itu saya kira urgent yang harus sama-sama kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi ada keterlambatan beberapa personal kita memang yang belum bisa hadir begitu. Tadi begitu hadir semua kita bisa lanjutkan kembali begitu. Iya.